Tahu nggak sih, ternyata sekali kita gel manicure itu modalnya bisa lebih dari 150.000 guys. Buat yang pengen tahu, nonton dulu ya sampai habis. Jangan di skip dulu. Nanti setelah sudah nonton habis, kalau mau nonton ulang lagi, baru boleh kalian skip ke part-part tertentu seperti di caption di bawah. Hai guys, seperti janji aku bulan lalu, sebenarnya aku udah 3 kali record video ini, tapi banyak banget kekurangannya dan aku nggak mau kalau misalnya video yang aku janjiin bakal pecah ini bakalan bikin kalian pusing. Jadi ini aku bakalan baca teks ya, supaya aku ngomongnya nggak bingung gitu. Aku mau disclaimer dulu sebelum video ini dimulai. Video ini tidak mengandung hal-hal negatif, tidak ada maksud menyinggung pihak tertentu, tidak ada maksud merusak lagi maaf. Tidak ada maksud merusak harga nelis lain, tidak ada maksud atau tujuan menjatuhkan siapapun. Di sini tujuanku hanya mau memberikan informasi dan edukasi bagi para nelis yang mungkin punya pengalaman serupa denganku atau yang belum punya pengalaman sama sekali. Jadi, awal mulanya aku memperkenalkan diri aku dulu. Buat yang belum tahu siapa aku, nama aku Felicia. Aku saat ini satu-satunya nelis di Label Atelier. Saat ini aku sudah berjalan 2 tahun serius jadi nelis. Tapi bisa dibilang nail industri yang aku jalanin ini belum jadi pendapatan utamaku. So ini pure karena hobi. Dari sinilah pengalamanku dimulai. Awalnya aku lihat harga pasaran, auto ikut-ikutan aja. Tapi karena masih pemula, aku pasang harga cuma 100.000. Produk yang aku pakai saat itu kutek Rosalin yang pernah aku review. Boleh nonton di IGTV. Saat itu aku perhitungannya ngasal banget. Kutek gelku kalau modalnya 80.000. Aku hitung kayak top sama base nya samaan ya, aku hitung 80.000. Itu berarti kan 240.000 karena 3 macam. Lalu aku perkiraan, oke, kalau 3 klien berarti udah untung 60.000 dong ya. Akhirnya santai aja aku kan. Seiring berjalan waktu dapat dana tambahan bisa buat belanja, dan waktu itu lumayan cepet sih aku berkembangnya. Dari Mei 2018 sampai uh, Oktober, pas ada bazar nail art house di 2018 di Expo Cosmobi Indonesia. Di situ aku baru pertama kali belanja di nail art house. Dan mulai dari situ aku belanja serius di toko-toko nail art seperti Nail Art House, JS, dan lain-lain. Kalau kalian udah tahu toko-toko itu. Dan makin banyak belanja, aku makin penasaran sebenarnya sudah dapat berapa sih dari total pendapatanku dari klien. Aku dapat tips dari teman sesama nailis dari Jambi yang harganya naik terus. Tapi dia juga bilang belum balik-balik modal. Lalu aku dikasih tahu soal gimana kita naikin harga dan kapan kita bisa naikin harga kita. Awalnya aku nggak percaya, karena aku masih menganggap aku cuma hobi aja, nggak mau jual mahal-mahal. Tapi seiring berjalan waktu, aku mulai mengikuti saran temanku itu, karena udah mulai berasa, uh, jangankan nggak balik modal gitu, memenuhi pengeluaran aku sebulan aja tuh enggak. Jadi, kalau misalnya pada saat itu aku berasa appointment aku udah mulai padat, tapi klien tuh berdatangan terus sampai udah nggak bisa kasih jadwal lagi, udah padat banget gitu. Jadi aku iseng naikin harga dan bakalan mulai dari tengah lagi sih, dimana klien yang serius dan ngerti kualitas akan tetap langganan kan, tapi klien yang hanya cari murah aja hilang karena mereka bukan cari kualitas, mereka memang cari murah. Buat kalian, aku kesaran di situ kita nggak usah khawatir, berarti mereka bukan target market kita. Bukannya kita sombong soal target market kita mengenai kelas-kelas orang ya. Banyak juga kok yang kelas atas tapi cari yang murah. Banyak juga yang dari middle rela keluar dana lebih asalkan yang dibayar worth sama yang didapat. Seperti yang aku bilang tadi, kenaikan harga itu kita mulai dari tengah lagi. Maksudnya gimana? Dimana jumlah klien kita kemungkinan pasti akan berkurang gitu. Artinya kita harus berusaha lagi untuk menaikkan kualitas kerja kita supaya calon-calon klien akhirnya berdatangan lagi, jadwal kita jadi padat lagi. Dan menyanggupi mereka juga yang menyanggupi harga yang kamu tetapkan. Caranya seperti apa? Ini tips juga buat kalian. Kita bisa tambah teknik nail art, bisa nambah portfolio gitu, bisa dengan kursus lagi juga, atau cukup rajin latihan aja, nonton-nonton tutorial gitu, untuk ngembangin kalian punya kerapihan, looknya biar lebih cakep gitu. Trial error sendiri juga nggak apa-apa kalau misalnya kalian memang yang otodidak. Otodidak itu cuma jelek kalau misalnya kalian di bagian nail prep. Menurut aku kalau nail prep kalian wajib banget kursus.
Karena nail prep itu penting banget. Kalau misalnya kalian sampai salah, itu kuku kalian bisa ketipisan, bisa sakit. Dan kalau misalnya kalian nggak bikin tipis, itu gel malah nggak bisa nempel. Oh sorry, maksudnya kalau misalnya bukan karena kalian salah di nail prepnya, karena bagian kikir itu kan bagian yang bisa bikin kuku tipis gitu. Kalau misalnya kesalahan kedua itu, mungkin kalian nggak akan ngerusak kuku lain, tapi jadinya gel itu nggak nempel gitu. Kita bisa juga nambah kualitas pelayanan, mungkin tempat yang lebih nyaman, mungkin meja kalian tadinya mungkin di meja makan, jadi kalian beli meja nail art beneran gitu. Terus barang-barang kalian yang tadinya berantakan bisa kalian rapiin. Pokoknya kasih kualitas pelayanannya lebih enak gitu. Mungkin juga kita bisa treat klien dengan kasih minuman, snack, tapi nggak harus ya. Banyak banget yang bisa kalian tambah, atau mungkin kita nggak nambah kualitas juga, tapi presentasi kita yang bertambah. Mungkin cara foto yang berubah, atau media promosi kita yang ditingkatkan, mungkin feeds kita dirapiin gitu. Banyak lah, banyak macam. Banyak banget kalau aku jelasin, aku nggak bisa jelasin satu. Saya panjang banget, bisa jadi 2 video. Saya ini juga pasti bakalan lama. Sudah sampai di situ, masuk lagi ke bagian pemberi harga murah. Pemberi harga murah itu dibagi menjadi beberapa macam, beberapa alasan, beberapa sebab. Satu, kemungkinan si Nelis memang nggak menjadikan pekerjaannya sebagai pendapatan utama, jadi mungkin cuma hobi aja, alias mungkin akal sultan gitu ya. Tapi nggak semua kayak gitu. Kalau aku sih nggak, kalau aku hobi, tapi aku bukan sultan, jadi aku juga rasa sakit hati sih. Kedua, kemungkinan si Nelis memang kasih taktik promo. Jadi maksudnya taktik promo itu gimana? Daripada kalian bayar model, keluarin duit untuk model, atau mungkin uh, model datang gratis gitu kan, mendingan kalian bikin promo. Tapi bukan berarti jadiin klien kelinci percobaan ya, karena beda buat bikin portfolio sama kelinci percobaan. Kelinci percobaan itu dimana kalian tuh sama sekali nggak bisa ngerjainnya, terus kalian maksain gitu. Yang ada mungkin kalian bakal bikin kuku klien jadi kelamaan, yang tadinya mungkin cuman harusnya 1 jam jadi 3 jam, 2 jam gitu, meskipun cuma polosan doang. Atau pas kalian lagi niper kutikula berdarah gitu. Jadi bukan itu yang maksud aku. Jadi maksud aku itu memang kasih taktik promo aja, dengan mungkin kalian bikin uh, pilih di katalog tertentu, pilih model di katalog tertentu, supaya dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga normal. Itu yang membuat klien tertarik gitu. Wah, ini desainnya bagus, mereka juga pengen. Cuman kalian bisa jadiin media tangan mereka menjadi tempat promosi kalian gitu. Jadi kanvasnya kalian lah. Nah, ketiga, kemungkinan si Nelis pakai produk yang lebih murah. Kayak misalnya aku tadi bilang, produk itu ada yang murah kan. Kayak aku awal-awal mulai pakai yang Rosalyn, yang kalian bisa lihat deh, ini bagus banget tau. Tapi kalian harus ngerti juga cara cari yang bagus beneran gitu. Kemungkinan si Nelis pakai produk murah, jadi harga modal juga bisa lebih murah kan. Nah, keempat, kemungkinan si Nelis gak tahu modalnya berapa. Ini yang paling banyak terjadi, termasuk aku sendiri, dan kemungkinan sebagian besar dari kalian. Jadi ini yang mau aku bahas di video ini. Nah, sampai di sini yang punya pengalaman untuk mematok harga tergolong murah, yang manakah kalian kalau misalnya bukan nomor 4 gitu. Video ini aku peruntukan untuk semua ya, gak cuma ke Nelis lama, tapi juga Nelis yang mungkin baru mau mulai gitu jadi Nelis, supaya gak kejebak jadi Nelis yang nomor 4, yaitu gak tahu modalnya berapa sih sebenarnya. Tapi boleh juga dinonton sama klien-klien biar calon klien tahu nih kalau misalnya datang ke tempat kuku itu harganya berapa, dan kalian bisa ngenilai sendiri kurang lebih kualitasnya seperti apa. Tapi juga banyak, gak sedikit juga kok dari salon-salon yang pakai produk yang murah ternyata dijual mahal juga ada. Tapi kalian harus cek gitu. Jadi buat calon klien juga kalian boleh nanyain sama si Nelisnya, kuteknya tuh pakai yang uh, kualitas yang apa, atau mungkin kalian boleh tanya merek. Kalian bisa cari tahu sendiri gitu merek tersebut tuh dijual harga berapa gitu. Karena memang saat ini gampang banget buat kalian ngecek produk. Misalnya nih, kalau misalnya kalian yang tahu makeup artist gitu, biasa kan suka nanya foundationnya pakai foundation apa ya. Kalau mereka sebutnya makeover, kalian bisa kurang lebih makeover itu harganya standar gitu. Atau Sari Ayu yang murah banget yang cuma 7.000 sebotol. Nah, itu kalian bisa nilai dari situ juga. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya produk apa yang nyampe di
tubuh kalian, di kuku kalian, di wajah kalian, itu wajar nggak dengan harga yang kalian bayar. Plus kalian juga harus lihat gimana presentasinya, apakah dia kerjanya rapi, apa kerjanya tahan lama, gimana testimoninya, siapa aja yang udah pernah datang, dan apakah dia bersertifikat, siapa yang ngajarin dia, itu juga bisa pengaruh gitu. Maaf ya kalau susunan topiknya agak lari ke sana kemari, makanya aku taruh caption untuk timing masing-masing pembahasan supaya kalau kalian mau nonton ulang nanti bisa langsung ke bagian masing-masing part yang mau kalian ketahui. Jadi aku bakal bikin part 1 sampai part 10 mungkin. Aku mau mulai dari kita bahas dulu tentang perbedaan kutek gel dan kutek gel pot dan kutek gel botol. Ini penting banget buat kalian ketahui. Jadi jangan di skip karena ini bakal penting banget di part yang satu ini. Kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan, kalian bisa mundurin dikit buat dengerin lagi ya. Kalian juga boleh catet kok di buku. Mungkin kalian mau pakai topik yang aku jelasin ini untuk ke klien nantinya atau mungkin ke student kalian. Nggak masalah kalau kalian mau share video ini juga, mau reshare, mau reupload juga nggak apa-apa. Jadi aku lanjut lagi, mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu ini, tapi biar aku jelasin lagi buat yang belum tahu. Kalau kutek gel pot itu lebih kental daripada kutek gel botol, ya kan? Buat yang udah tahu itu. Kalau nggak percaya, yang belum tahu, kalian boleh coba pakai kuas gel di dalam botol. Kalian bersihin, misalnya di sini. Aku contohin langsung. Jadi di sini kalian bisa. Jadi aku bakal niat banget sih bikin video ini. Semoga kalian menghargai perjuanganku dalam membuat video ini ya. Aku bersihin dulu kuasnya. Nah, lalu coba pakai kutek gel pot. Ini yang pakai kutek gel pot yang kebetulan paling jarang dipakai sama klien. Dan ini yang aku pakai buat ngitung berapa swatch gitu. Ini aku colek. Coba kalian bersihin kuas kutek gel botol kalian, terus kalian coba kutek gel pot. Itu juga pas ngambil juga lumayan susah, apalagi pas ngolesinnya nih, kayak nggak rata-rata, setengah mati, garis-garis, karena dia tuh kelewat kental guys. Bisa lihat ini garisnya parah banget gitu. Oke, aku bersihin lagi nih supaya nggak merubah warna. Ini aku sengaja pakai kutek gelku yang paling jarang dipakai, nomor 2 nya Rosalyn yang putih. Nah, pigmen di dalam pot juga umumnya lebih banyak daripada kutek botol. Seperti kalian juga bisa lihat, itu dia meskipun aku olesnya meskipun garis-garis, tapi itu kayak pigmented juga kan gitu. Sebenarnya ada kutek gel yang di botol pigmentasinya itu nggak kalah banyak dengan yang di dalam pot, tapi resikonya saat kita ngolesin kutek gelnya itu dia nggak kering-kering. Bukan nggak kering sih, maksudnya dia kering. Sorry, ini bukan yang warna dim. Dia kering, tapi jadinya pigmented banget. Dia bakalan kering, tapi kalau kalian olesnya lumayan ketebelan, dia bakalan keriput. Aku bakal nunjukin di kuku palsu. Jadi aku bakal tunjukin di sini. Ya aku maksud di sini. Ini aku olesinnya normal ya, gak ketebelan, gak ketipisan juga. Kayak biasa kalian ngolesin kutek gel botol. Kalian lihat di sini aku ngolesinnya tuh normal aja gitu, sambil aku ngomong, sambil aku keringin itu. Resikonya tuh pas kita ngolesin kutek gel, dia nggak cure sampai ke dalam dan nantinya tuh jadi keriput. Alhasil harus kita oles super tipis banget daripada kutek gel botol pada umumnya gitu.
Dan apakah artinya jelek? Enggak juga, justru sebenarnya kita bisa tadi ke crop. Jadi apakah artinya jelek kalau kutek gel yang kayak tadi aku bilang nggak kering sampai ke dalam? Sebenarnya enggak juga, karena justru kita jadinya lebih hemat. Karena kan dia kita bisa olesin tipis-tipis gitu, cuman jadinya agak ribet aja karena kita kan nggak bisa bedain kutek gel mana yang pigmentasinya lebih banyak dan mana yang lebih dikit. Terus juga rata-rata satu merek tuh bukan berarti semua karakter gelnya sama, bisa ada kayak misalnya merek yang satu ini yang tadi aku contohin itu ada juga yang normal kok gitu. Ini kebetulan aja dia pigmennya lebih tebal. Dan di sini tadi yang sudah cure, kalian bisa lihat di sini tuh ada keriput, dan ini tuh ada nggak kering sampai ke dalam tuh jadi bisa kebuka dan dalamnya tuh masih ada gel yang basah. hmm, um, dan juga kan lebih banyak karakter gel yang pigmentasinya juga normal, jadi kalian nggak bisa juga maksain kayak nyari gel yang isinya tuh paling pigmented gitu. Jadi tetap nanti kita hitungannya juga ke standar kutek gel botol yang biasa. Hitungan apa? Masuk ke topik perhitungan gel. Perhitungan kutek gel ini kita belum bahas modal ya guys. Yang mau aku bahas di sini perhitungan seberapa banyak swatch dalam satu botol dan satu pot kutek gel. Seperti yang kalian tahu, gel pot biasanya isinya tuh lebih dikit. Ada yang cuma 2 gram, 3 gram, 4 gram gitu. Kayak ini 3 gram. Dan aku udah takar, itu gramnya itu sama dengan mili. Jadi 2 gram itu sama dengan 2 mili. Seterusnya. Jadi berapa saat yang lalu aku iseng nih ngitung berapa swatch yang aku bisa dapetin dari pot pre-gel yang kebetulan masih baru dan baru aku pakai 2 kali buat swatch ke chart doang. Jadi 2 kali itu juga sudah aku masukin hitungan. Kebetulan ukuran kuku di chart itu sama lebarnya dengan kuku jempol aku, yang kebetulan ukuran kuku jempolku tuh sama dengan size nomor 4. Jadi ukuran kuku jempol tuh kecil banget, alias 1,4 cm lebarnya. Yang pada umumnya kuku jempol itu nomor 2 sampai nomor 3. Jadi hitunganku ini sebenarnya ukuran di tengah gitu. Yang kalau misalnya orang mungkin jari tengah kali ya atau apa gitu. Jadi ke kelingking juga aku hitungannya tuh aku gabungin gitu. Dan setelah perhitunganku itu satu pot 3 gram ini sama dengan 85 swatch dengan amount yang sama untuk kuku jempol aku tadi. Jadi bisa dibayangin ya, artinya kalau setiap kuku kita oles 2 layer, cuma ada sekitar 42 kuku aja penggunaannya. Nah, kalau kutek gel botol, misalnya satu botol yang 15 mili, apakah artinya 3 dikali 5? Gak semudah itu. Awalnya aku juga mikirnya gitu, berarti satu botol 15 mili ada 425 swatch. Ternyata mungkin ini banyak juga yang nggak tahu, ternyata satu swatch kutek gel botol itu amountnya sudah sama dengan 2 kalinya satu swatch kutek gel pot gitu. Apakah artinya ini sama dengan 2 layer langsung? Enggak juga. Jadi dia kan lebih cair. Secara nggak langsung pas diolesin pun dia lebih tebal dari kutek gel pot. Meskipun satu layernya kutek gel botol itu masih sedikit sheer atau kurang rata, sama seperti satu layer gel pot gitu. Supaya gak pusing-pusing sama teori, ini aku mau kasih lihat pembuktian prakteknya di cuplikan video setelah ini ya. Jadi aku bakal contohin dulu di sini. Ini aku lap dulu yang tadi. Jadi penggunaannya itu berapa banyak sih? Ini brushnya masih kotor. Maaf ya. Jadi penggunaan satu jempol itu segini banyak. Bisa dilihat. Ini juga lumayan kebanyakan sih, sebenarnya nggak sebanyak ini. Tapi kurang lebih itu segitu. Untuk satu jari jempol satu swatch.
lagi videonya, tadi ke crop gara-gara memoriku full. Aku bakal hapus dulu tadi yang nggak ke record. Jadi ini adalah hasil 1 kali swatch pakai Kutek Gel Pot. 1 kali swatch aja. Ini belum aku cure. Lalu aku bakal contohin di kuku yang ukurannya sama pakai Kutek Gel botol dengan amount yang sama juga. Sekitar segini. Bisa lihat. Aku swatch ya. Ini Kutek Gel botol. Aku pakai Nico nomor 82, cantik banget nih warnanya. Yang vivid. Lihat di sini, ini hasil 1 swatch pakai kuas Kutek Gel Pot dengan warna dari Kutek Gel botol. Lalu aku bakalan contohin kalau pakai kuas dari botol itu sendiri, hasilnya bakalan kayak apa. Jadi kalau di kuas botol kita nggak tahu ya ambilnya seberapa banyak. Yang jelas 1 swatchnya biasa aku oles kayak apa tuh, kayak gini. Yang penting warnanya rata. Karena kalau misalnya dia ketipisan itu pasti kayak bolong-bolong gitu. Kalau misalnya warnanya rata berarti antara ketebelan atau udah oke. Jadi ini aku kayak ambil-ambil gitu loh. Ini 1 swatch. Bandingannya seperti apa? Kalian bisa lihat ini masih sheer. Yang pakai kuas dengan amount sama dengan 1 swatch Kutek Gel pot. Dan ini kalau misalnya langsung dari botol. Kelihatan ya perbedaannya. Gimana kalau misalnya ini aku tambahin lagi? Jadi sebelumnya aku bakalan, nggak aku cure, aku tambahin aja langsung ya. Jadi kalian bisa langsung lihat. Biar kalian bisa tahu sebenarnya seberapa banyak sih Kutek Gel yang kita pakai itu kalau misalnya kita pakai langsung dari botol. Ini sama ya amountnya dengan yang tadi. Aku langsung tambahin di sini. Dan aku ratain. Ini aku ngambang aja karena dia lebih cair. Karena bakalan kelihatan kalau misalnya dia ketebelan dan kalau misalnya dia ketipisan. Ketipisan kayak tadi masih ada shear-shearnya gitu. Dah, ini kalau misalnya aku tambahin tambahin jadi 2 kali lipat dari yang tadi. Hasilnya sama, ya kan? Dan aku bakalan keringin di sini, biar kalian bisa lihat kalau misalnya dia tuh nggak ketebelan, karena dia bakal kering sampai ke dalam. Sambil tunggu itu kering, aku bakalan lanjut. Jadi ada juga video yang aku bikin nunjukin gimana kalau Kutek Gel aku olesin pakai kuas gel yang pot dengan amount yang sama persis. Jadi aku bakal bikin dan aku bakal zoom kasih lihat kalian detailnya gimana. Hasilnya apakah sama aja dengan kalau misalnya olesin 1 layer pakai brush dari botolnya, dan apakah artinya kita harus pelit-pelit pakai 1 layer aja ke klien biar hemat. Di video ini semoga menjawab semua pertanyaannya. Here it is. Ini penampakannya kalau misalnya kita pakai gel brush, bottle brush, dan kalau misalnya gel brushnya dikali 2. Aku sengaja pakai black sand supaya kelihatan bener-bener jelas kalau misalnya kita pakai 1 layer itu, kalau pakai gel brush dan bottle brush itu beda. Karena sebenarnya kalau misalnya gel pot seperti tadi aku sudah bilang, itu
pigmentasinya tuh lebih banyak. Jadi satu layer setara dengan jumlah yang sama itu bakal hasilnya beda dengan kalau misalnya kita pakai botol gel gitu. Kayak ini gel brush, seperti kalian bisa lihat di sini aku zoom. Ini dia warnanya jadi sheer banget, ya kan? Dan jadi lebih jelas meskipun kalau misalnya kalian cure pakai gel brush, tapi ini gelnya semua aku pakai gel bottle, pakai gel brush, di cure, dikeringin di lampu UV, hasilnya bakalan sheer kayak gini dan kalian butuh jadinya sekitar 3 sampai 4 layer. Sedangkan kalau misalnya kita pakai botol, kan kalian gak mungkin kan kalau gel bottle kalian pindahin ke palet terus kalian pakai gel brush supaya lebih hemat atau gimana, pasti ribet banget. Jadi kita pengerjaan yang paling sering kita lakuin dan paling normal itu gel bottle, kita pakai kuas dari botolnya gitu. Dan ini adalah penampakannya. Kalian bandingin dari dua ini, itu dia jumlahnya aja tuh lebih tebal dan lebih banyak kelihatan seperti 2 layer, tapi masih sheer. Kalian lihat garis-garis yang di sini itu belum tegas. Aku lingkarin. Di sini aku kasih lihat. Itu nggak tegas, ya kan? Dan dia tuh masih sheer, nggak kelihatan sama sekali. Dan kalau misalnya, maaf ini fotonya blur, kalau pakai gel brush dengan jumlah amount 2 kali dari yang ini, itu hasilnya bakalan sama dengan kalau satu layer pakai bottle brush. Jadi sebenarnya gel di dalam bottle itu gak lebih banyak daripada gel yang di pot. Tapi nanti aku bakal kasih hitungan pastinya seberapa banyak gel di bottle itu bisa berapa layer. Sedangkan seperti tadi aku bilang di pot itu 85 layer, alias sekitar, ya kalau misalnya kita hitung jeleknya cuman 40 jari gitu, 40 jari atau 50 jari, karena aku contohnya semua di jempol, kan gak mungkin klien punya kuku jempol semua gitu. Dan selanjutnya aku sengaja kasih lihat kalau warna tergelap. Kalian bisa lihat di sini kelihatannya kayak sama aja kan, ini pakai kuas gel, tapi sebenarnya meskipun ini warna tergelap yang ada di gel botol, yaitu warna hitam, masih kelihatan di sini itu sheer. Di sini sheer. Paling kelihatan kalau misalnya di pinggir-pinggir. Gitu. Sedangkan kalau misalnya di sini yang pakai bottle brush itu dia pigmentednya rata. Karena memang dia dibikin formulasinya 1 kali layer itu setara dengan 2 kali layer kalau misalnya pakai gel brush gitu. Jadi tetap sama mau warna apapun. Tapi ini cuma 1 layer dan kita tetap butuh 2 layer supaya bawahnya garisnya tegas. Nanti aku bakal kasih lihat di terakhir perbedaan kalau kita pakai 1 layer atau 2 layer. Karena dengan kayak gini bukan berarti kalian cuma boleh pakai 1 layer supaya hemat gitu, jangan. Dan di sini warna merah itu warna yang di tengah-tengah. Dia pigmented tapi nggak muda, nggak nude, tapi nggak tua juga. Gitu. Di sini yang pakai gel brush kelihatan kan dia kayak pink gitu, sheer. Kalian butuh 2 layer baru bisa hasilnya sama dengan yang ini. Padahal ini 1 layer juga. Pakai kuas dari botol. Tapi nggak tegas karena kita butuh 2 layer. Setiap kali pengaplikasian gel kalau polosan kita butuh 2 layer supaya dia juga sama rata. Jadi ini kalau kalian lihat jempolku ini bagian atasnya kan benjol nih, yang bagian sini, maaf, bagian sini benjol itu bukan karena bagian situ ketebelan ya, tapi emang kukuku bagian situ emang lebih benjol. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya aku oles ketebelan karena di sini juga sama gitu. Dan ini kalau misalnya kita pakai warna nude, aku sengaja pakai warna nude yang ada glitternya sedikit biar lebih kelihatan jelas, karena warna nude itu sama banget dengan warna kuku kita, hampir mirip dengan warna kuku kita, jadi supaya nggak kelihatan kayak sama, jadi lebih gampang dilihat gitu maksud aku. Ini kalau pakai gel brush
kayak gini warnanya, jadi dia masih sheer. Meskipun ini udah pigmented banget menurut aku gel yang ini. Dan ini kalau misalnya satu layer pakai bottle brush, hasilnya kayak gini. Dan ini kalau glitter yang padat. Kalau glitter yang biasa, yang nggak begitu padat, itu tergantung kita mau hasilnya seperti apa. Bisa 2 layer, bisa 3 layer, bisa sampai 5 layer, bisa aja gitu. Tapi bisa juga cuma 1 layer, tergantung kalian mau pakai jadi apa, pakai jadi coating, pakai jadi full, ya itu tergantung sama kalian. Sedangkan kalau misalnya ini, kita kan berharap dia hasilnya padat. Ini kalau pakai gel brush, bolong di sini, kalian kelihatan tuh warna kuku di belakang situ, di atas sini bolong, di bagian bawah sini bolong, dia masih banyak bolong-bolong. Itu kalau misalnya kita pakai setara dengan gel pot 1 layer. Sedangkan ini gel botol, kita butuh 1 layer pakai kuas gel botol untuk bisa hasilnya setara dengan 1 layer gel pot dengan jumlah 2 kali gel pot. Sedangkan kita butuh 2 layer lagi dari ini, alias 4 kali dari gel pot. Semoga kalian ngerti ya maksud aku di sini. Kalian bisa lihat ini padatnya beda. Ini juga masih bolong-bolong karena kita butuh layer kedua. Tapi ini lebih padat daripada yang ini. Lalu lanjut, ini aku kasih lihat yang kalau udah pakai brush dari botol setara dengan 4 kali gel pot. Ya, ini setara dengan 8 kali gel pot. Ngerti ya maksud aku? Maksudnya 2 kali gel pot, ini setara dengan 4 kali gel pot. Karena ini 1 layer pakai kuas botol. 1 layer kayak gini, masih banyak bolong-bolong, kelihatan dari sampingnya. Aku langsung kasih lihat dari sampingnya. Bagian sampingnya ini enggak tegas. Itu yang bikin kenapa kita tuh butuh 2 layer. Nih, enggak tegas di sini. Kelihatan banget ya. Lalu di bagian sini juga sama. Sedangkan kalau saya sudah 2 layer, jadinya seperti ini. Ini yang kita mau capaikan. Jadi sebenarnya gel botol itu kita nggak langsung berasumsi, oke, dia harganya lebih murah, berarti dengan isinya juga lebih banyak dari gel pot, berarti harganya tinggal modalnya tinggal dikali sekian doang gitu, atau dibagi sekian doang. Sedangkan penggunaannya aja tuh banyak. Jadi gak segampang itu Ferguson. Dan aku bakal jelasin tentang berapa banyak sih layer yang bisa kita pakai dari gel botol itu sendiri. Setelah video tadi, semoga kalian udah pada nangkep ya maksud soal layer-layer. Jadi kita juga gak bisa pelit-pelit. Satu klien itu satu kukunya butuh 2 layer supaya hasilnya juga bagus. Agak sakit ya kalau dibayangin seberapa banyak modal kita per klien aja tuh. Lalu sekarang aku kasih info seberapa banyak layer dalam kutek gel botol. Jadi dengan anggapan 1 layer kutek gel botol adalah 2 kalinya kutek gel pot, meskipun beberapa warna kutek gel mungkin emang cuma pakai 1 layer aja karena tujuan tertentu, atau ada juga yang pigmennya banyak akhirnya diolesin lebih tipis-tipis, tapi tetap di sini aku kasih hitungan umum aja karena kebanyakan kutek itu karakternya yang umum seperti contoh-contoh yang di video sebelum ini tadi. Dan ini tadi aku udah keringin. Kalian bisa lihat nih sama sekali nggak ada keriput dan nggak ketebelan karena ini memang 1 layer. Jumlah kalau misalnya 1 layer pakai kutek gel botol gitu, jadi ini nggak ketebelan juga. Dan ini juga sebenarnya masih butuh 1 layer lagi karena ini kan baru 1 layer kalau dari botol gitu. Sama ini kutek gel pot juga butuh 1 layer lagi. Dan hitungannya juga nggak segampang yang tadi aku bilang tinggal dikaliin aja dari pot, karena kutek gel botol itu kuasnya nggak nabrak dasar. Banyak kutek gel yang nanti kalau misalnya udah habis bakalan nempel di dinding juga kutek gelnya, dan nggak bisa kalian keluarin. Meskipun sebenarnya kutek gelnya itu bisa dipakai jadi beberapa swatch, sayang banget ya. Jadi hitunganku akan ada diskon-diskonnya sedikit juga. Tapi kalau kalian mau hitung ulang lagi, silakan juga nggak apa-apa. Ini hanya hitungan yang aku masukin ke buku perhitungan modalku. Hitungannya benar-benar aku pakai untuk ke klien. Kebetulan kutek gel botolku kebanyakan yang 10 mili. Kayak misalnya Nico, Yumi, dan lain-lain. Jadi aku hitungannya yang 10 mili.
Jadi 10 ml kutek gel botol itu isinya sama dengan 150 sampai 200 swatch. Jadi kutek gel pot aku bakal tulis di sini. Ini cuma untuk background aja. Ini bisa 150 sampai 200 swatch. Ini penanya juga udah habis nih tintanya. Maaf ya. Jadi kalian kalau mau catat juga boleh guys. Kelihatan gak sih? Maaf kalau nggak kelihatan. Pokoknya ini 150 sampai 200 swatch satu botol. Sedangkan kalau kutek gel pot seperti yang tadi aku bilang 3 gram itu 3 mili. Itu sama dengan 85 swatch. Jadi kalian boleh catat, jangan lupa dicatat karena ini penting juga. Lalu akhirnya kita mau masuk ke perhitungan modal, dan hitungannya apa aja yang perlu dimasukin bakalan aku jelasin di part berikut ini. Karena bakal panjang banget guys. Dan menggemparkan. Akhirnya kita masuk ke perhitungan modal juga. Jadi ini aku bakalan tulis di buku. Mohon maaf kalau tulisanku jelek nanti, jangan kaget ya. Maklum dokter. Bercanda guys. Sebentar aku siapin bukunya. Jadi kemarin aku udah sempat bikin videonya, tapi videonya kacau guys. Jadi aku bikin ulang di sini. Sini ya. Contoh yang aku bakal kasih di sini contoh umum, yaitu kutek gel yang paling sering jadi jadi minat kita semua para nelis dan nelis pada umumnya lah bisa dibilang. Yang aku pakai itu rata-rata harganya kurang lebih 200.000. Ada yang di bawah 200.000, ada yang di atas 200.000 sedikit. Tapi rata-rata kalau misalnya disamain kurang lebih ya 200.000. Tapi aku bakalan review singkat juga untuk kutek gel yang mahal, alias kutek gel Jepang yang pot gitu. Karena aku yakin 99% dari nelis Indonesia itu lapar mata kalau lihat review-review produk. Kayaknya nggak mungkin kalian nggak mau punya kutek gel kayak Vetro, Pre-Gel gitu deh. Gak mungkin juga bertahan terus pakai kutek gel yang di bawah 100.000. Karena carinya itu juga susah kan, cari yang sama. Ada pun suka zonk, entah warnanya beda sama di foto, atau gampang rusak, atau isinya dikit. Aku bakalan infoin juga kutek gel yang seperti apa yang aman disimpan selamanya. Nanti aku bakal jelasin di partnya nanti. Kita mulai dari urutan yang yang selalu aku pakai sama produk yang aku pakai. Jadi ini sebenarnya aku kasih ilustrasi sekalian bocoran modal aku gitu. Kalau produk kalian beda dengan harga produkku punya, kalian bisa hitung sendiri lagi. Yang jelas aku hitung dari yang menyentuh kuku dulu, berarti produk yang bisa habis. Cuticle remover ya, pH bond, base coat, color, top coat, dan cuticle oil. Kadang-kadang aku juga suka pakai primer, khususnya untuk yang kalian yang sering bilang kena air, cuma nggak aku tulis di sini. Dan alat-alatnya juga kita ada cuticle pusher ya, nipper, alkohol atau aseton, terus kertas. Aku selalu pakai kertas ini, disposable table sheet ini, tulis disposable aja. Lint free wipes yang kapas-kapas kertas ini, lalu nail files. Kenapa aku tulisnya pakai S? Karena aku ada pakai beberapa macam. Sama lampu UV ini yang paling penting nih. Kalian pernah hitung gak sih? Dan karena new normal juga kita ada disinfektan dan hand sanitizer, itu belum aku hitung. Lalu ada lagi tambahan juga ya, untuk kalian yang bukan home service, itu kan ada listrik, air, dan lain-lain. Biaya sewa tempat, kalau memang kalian sewa. Kalau aku pribadi tetap hitung sewa, meskipun ini rumah sendiri. Lalu kalau kalian ada kursus juga, itu sebenarnya bagian dari modal. Kalau aku tetap hitung, mungkin banyak dari kalian nggak hitung, tapi aku pribadi mau hitung, karena aku nggak mau anggap kalau aku nimbah ilmu itu sama dengan jajan gitu. Itu modal usaha juga menurutku.
Oh ya, di pause dulu. Aku mau cerita sedikit soal lampu UV. Ini wajib banget buat kalian ketahui kenapa kita better beli yang agak mahal daripada yang murah. Tapi bukan berarti mahal itu berarti maksudnya kalian harus beli yang harganya paling mahal, enggak. Karena ada juga yang mahal tapi zong. Jadi kalian harus beli itu yang paling penting di toko yang terpercaya, yang ngeklaim sesuai dengan apa omongan mereka. Misalnya kayak JS. Kayak aku beli lampu ini, para ini lampu aku beli di JS 2 tahun lalu, harganya 1,1 juta. Dan bukan yang di Shopee gitu guys, ini udah aku pakainya udah 2 tahun loh, percaya nggak percaya. Jadi sebenarnya juga awalnya aku tuh bukan pakai lampu ini aku beli dulu karena ya pikirku aku mau coba-coba aja gitu, beli yang agak mahal apa sih bedanya. Sudah itu aku juga ada beli yang murah gitu dulu yang pakai bola lampu dan lain-lain, tapi yang aku mau bahas tuh yang Sun UV ya. Aku bahas yang Sun UV yang paling sering dipakai sama orang. Dulu aku sempet beli harganya 300 ribu, itu baru 2 bulan sensornya udah rusak, yang kalau tangan kita dimasukin itu nggak nyala gitu. Dan aku juga sempat beli ya harganya 400 ribu yang lebih mahal lagi. Itu kayak cuman berapa bulan dia udah nggak bisa ngeringin lagi guys. Kayak selalu di bagian jempol atau di bagian ujung tuh kayak udah nggak kering. Jadi aku pakai lampunya yang tengah gitu kayak gini. Jadi sorry, dia, jadi aku kayak gini supaya dia bisa kering, karena bagian dalam tuh lampunya udah nggak hidup. Bukan nggak hidup, sistemnya hidup cuma nggak bisa ngeringin. Jadi aku kayak gini, alhasil aku harus suruh klienku begini dan jempolnya juga, dan itu repot banget banget banget. Itu cuma tahan 3 bulanan doang. Itu aku belinya di Shopee, aku inget banget. Dan lampu itu juga sebagai good investment, jadi jangan sampai kalian dapetnya abal-abal. Kalau waktu aku di JS itu ngejelasin dia ngambil kualitasnya yang paling mahal, yang paling bagus. Jadi satu merek ini kita bisa request ke supplier mau yang mahal atau mau yang standar atau yang murah. Nah yang murah itu biasa materialnya kurang bagus. Ada juga yang kalau yang paling mahal itu yang materialnya tuh enak dipegang. Ini kalau dipegang tuh lumayan berat, kokoh, bagus dah pokoknya, bukan plastik murahan gitu. Terus lampunya juga terangnya tuh udah 2 tahun pun masih terang banget, gak meredup gitu. Karena aku juga pernah zong, ini parah banget, sebenarnya barangnya mahal. Ceritanya aku lihat di JS tuh jualnya 1,8 juta. Terus aku nemu di salah satu online shop itu jualnya cuma 700 ribu. 700 ribu itu mahal kalau kita lihat dari angkanya, tapi kan aku bandingin sama yang 1,8 juta. Turn out lampunya tuh gila panas banget, berasa kayak dipanggang tangan kita. Klien tuh kasihan banget, sampai keringetan tangan klienku tuh kayak keluar masuk lampu, ujung-ujungnya tangannya kayak demam. Pernah sekali aku tuh dapat klien anak kecil, eh, pas dia lagi aku pakai lampu yang panas itu, dan panas banget dia sampai ngambek, sampai dia bilang aku nggak mau bikin kuku kayak mama karena panas, dia bilang gitu. Dan akhirnya aku coba ganti lampu pakai lampu yang ini dan ternyata nggak panas. Aku pikir panas karena udah lama gitu, karena udah dihidupin terus kan, karena mamanya dulu yang kerjain baru dia. Ternyata enggak, memang beberapa orang tuh yang kulitnya sensitif bakal panas dan itu bisa bikin kulit hitam, dan akhirnya nggak aku pakai lagi itu lampu gitu. Dan ujung-ujungnya aku balik lagi ke lampu yang ini yang 1,1 juta ini. Percaya nggak percaya ini umurnya udah 2 tahun tapi harganya ya gitu 1,1 juta gitu, nggak dibawa. Kalau yang murah-murah itu aku udah kapok deh, aku mending beli yang agak mahal tapi good investment banget. Dan akhirnya jadi dihitung aja tuh 300 ribu, 400 ribu, 700 ribu, totalnya 1,4 juta. Mendingan aku beli lampu ini masih kembalian 300 ribu. Makanya kenapa kalian tuh manfaatin review-reviewnya Nelis yang lebih senior, karena mereka yang udah ngerasain trial errornya. Makanya kalau kursus di aku, 1 hari pertama itu aku sama murid tuh ngobrol tentang product knowledge, tentang perhitungan modal, rumus-rumus hitungan supaya kita tahu harga yang wajar, dan teknik marketing kita supaya untuk memulai industri di bidang nail ini. Jadi aku benar-benar jelasin semuanya, bahkan lebih intens daripada aku ngomong ini. Kalau ini kan paling video cuma 1 jam ya, tapi kalau misalnya di student itu 1 hari kan 4 jam. Jadi hari pertama tuh bakal ngomongin ini doang, bakal ngomongin dan banyak hal lagi. Memang murid-muridku juga belum banyak, dan ngajar pun awalnya juga aku trial error juga ngajar, karena ngajar tuh juga butuh pengalaman. Kalau yang baru nongol di dunia nelis, industri, tiba-tiba udah ngajar terus harganya murah meriah, itu kudu dipertanyakan sih apa yang diajarin.
apa jangan-jangan sama aja dengan nonton di YouTube gitu. Balik lagi soal berhitung, sudah aku tulis di sini apa aja yang umumnya dipakai. Jadi aku mau tulis harga-harga dari produknya masing-masing. Cuticle remover aku pakai yang 20.000. Buat kalian yang udah sering lihat mungkin banyak nailis yang pakai cuticle remover yang cair banget ini. Lalu aku juga ada pakai PH Bond. PH Bond yang aku pakai 360.000 karena aku pakainya Morcucure dan ini bagus banget. 360.000. Gila ya, mahal banget. Terus base coat aku hitungnya tadi 200.000 ya. Base coat, color sama topper aku 200.000. Aku hitungnya standar. Lalu cuticle oil punya aku yang 225.000. Ini aku pakainya yang CC. Ini juga bagus banget. Pokoknya pakai satu kali aja itu sudah, bukan kayak cuma oil-oilan biasa, itu bener-bener bagus banget tuh kuku gitu. Aku belinya di Nail Art House buat yang mau tahu. Lalu cuticle pusher 75.000, nipper 300.000, aku pakainya Nia. Terus alkohol aseton itu 50.000 per 1 liter, tapi aku hitung di sini bakal hitung 2 liter 100.000. Bukannya aku korup ya, nanti aku bakal jelasin ke kalian. Terus disposable shade itu 3.000 per orangnya. Lalu lint free webs 50.000. Nail file aku pakai Morcucure itu 50.000 dikali 2, aku pakai 2 macam setiap kali kerjaan klien. Lalu lampu UV yang tadi 1,1 juta tulis. Nah, perlu aku ingatin sekali lagi, perhitunganku ini personal aku. Jadi kalau kalian harga alat bahan kalian beda sama aku, berarti modal juga bisa beda. Tapi kurang lebih di sini harga umumnya jadi sama. Kalian bisa perkirain sendiri kemungkinan. Kalau beda-beda dikit aja ya pasti beda juga dikit modal kita. Cuticle removerku ini tuh udah 2 kali tumpah. Tapi aku udah pernah ngitung sih, ini sebenarnya 100 klien juga cukup. Jadi kalau sebagian 100 klien, cuticle remover 200 rupiah doang gitu ya. PH Bond 100 klien berat juga bisa 100 klien itu 360.000 maaf, 3.600 per orangnya. Pokoknya di sini aku udah bagiin, aku udah ada hitungannya. Ini jadi 200. Terus di sini 3.600. Lalu base coat kan cuma satu swatch, jadi aku hitungnya 1.000 per jari. Berarti kalau satu orang 10.000 ya, 10 jari. 10.000, color 20.000 karena 2 coat, lalu top coat juga 10.000. Lalu cuticle oilnya 2.250. Lihat tuh, kalau misalnya aku pakai cuticle oil sama PH Bond itu cuma 3.600 doang per orang. Jadi sebenarnya meskipun punya aku mahal, tapi tetap aja kalau dibagi 100 orang mah dikit, jadi murah gitu kan. Tapi tetap yang mahal itu base coat, color sama top coat. Makanya ini yang aku mau ceritain ke kalian. Inti dari topik ini tuh sebenarnya ngomongin mereka dan ngomongin yang ini juga. Jadi modal ini meskipun mereka nggak bisa habis, atau mungkin ada yang habis ya kayak aseton, lint free gitu bisa habis, tapi cara hitung kayak lampu UV, cuticle pusher, nipper itu gimana sih? Jadi di sini aja totalnya sudah 46.000 ya. Aku tulis dulu di sini 46.000. Jadi kalian tuh harus mikirin gini, alat-alat sewaktu-waktu tuh bisa rusak, kan gak ketebak kapan. Kalau aku pribadi hitung umur, karena udah pernah kejadian kayak aku ceritain tadi yang lampu UV baru 2 bulan aja tewas. Jadi harus diperkiraan ini bisa dijaga baik-baik sampai kapan dan modal baliknya tuh harus kapan. Tapi sejauh ini kalau kayak nail file itu pakainya sih bisa lama banget sih. Jadi mau 100 klien juga masih awet. Pokoknya ini aku udah hitung semua. Alat-alat biasa aku patokinnya tuh aku totalin dari yang kayak misalnya aseton, nipper, cuticle pusher, lint free, file, sama lampu UV aku hitungnya tuh 6 bulan. Jadi begitu aku hitungnya 6 bulan, aku bagiin rata-rata 1 bulan bisa terima berapa klien dan ditotalin. Aku udah hitung sama listrik karena aku apartemen. Jadi karena sehari aku tuh 30% tuh di rumah tuh kerja, 30% dalam 24 jam. Jadi aku anggapannya listrik, air yang aku bayar, IPL dan lain-lain itu 1 bulannya aku kaliin 30%. Jadi berapa? 30%-nya itu berapa? Kalian ambil, itu dijadiin modal. Gitu. Dan aku udah genapin, pokoknya per orang aja sudah sama listrik dan lain-lain ini itu 50.000.
aku genapin sedikit ke atas, kayaknya 47 berapa gitu, aku hitung jadi 50.000. Berarti modalnya aja tuh udah per orang 96.000. Cuma kutek gel polos loh guys. Kalau misalnya nail art malah lebih dikit penggunaannya, kita paling cuma pakai 1 layer tuh, sisanya kita coret-coret gitu kan, dikit doang gitu. Tapi belum sampai di sini. Kalau misalnya aku jual 100.000, berarti kan untung aku cuma 4.000 doang. Dan mungkin kalian bakal kepikiran, sekarang aku jualnya 150.000, berarti aku untungnya 50%, 50.000. Tapi masalah, coba deh kalian pikir, 1 bulan itu kalian cuma berapa? Dan kita pakai kutek gel tuh nggak cuma 1 botol, kita beli kutek gel tuh banyak warna, banyak warna-warna yang klien pun nggak request, karena kita tuh lapar mata ya kan, inget dong. Dan klien tuh jarinya tuh cuma 10, pasti ada warna kutek gel yang memang nggak pernah di request sama mereka. Kalian udah berapa tahun pengalaman di dunia nailis ini, belum tentu pasti ada beberapa warna yang nggak pernah disentuh klien. Itu gimana cara balik modalnya? Jadi 50.000 itu sudah mencakup itu juga. Dan produk ini kan bisa habis. Jadi sebenarnya kalian balik modal pun itu balik lagi untuk ngebeli ini semua. Jadi 96.000 yang balik modal dari 150.000. Kalian anggapannya untung 54.000. 96.000-nya ini balik lagi untuk ke atas, untuk ke sini. Kalian harus beli lagi karena ini barang bisa habis. Gitu. Jadi untung kalian tuh bersihnya cuma 54.000. Dan ini untuk biaya hidup kalian, untuk jajan lagi, untuk upgrade skill lagi, untuk kursus gitu. Jadi kalau kalian mau jajan produk baru itu di luar 96.000. Jadi kursus juga kan perlu balik modal, butuh biaya lagi kalau sampai mau upgrade. Kalian kepikiran gak sih sampai kesini selama ini? Aku rasa banyak dari kalian yang gak begitu kepikiran, mungkin karena masih baru mulai atau gimana gitu. Makanya kan guru-guruku tuh rata-rata bikin kuku tuh pada mahal-mahal banget. Guruku aja tuh sekali ngerjain ya bisa dia minimalnya tuh 450.000 cuma untuk kutek gel polos. Tapi wajar sebenarnya karena modal dia juga di atas aku jauh. Jadi dia pakai kutek gel Jepang. Dan aku kasih bocoran deh, kalau aku pakai kutek gel Jepang, base coat sampai dari cuticle remover sampai cuticle oil sampai base coat, color, top coat, semuanya aku pakai kutek gel Jepang, itu aku modalnya 160.000 guys. Untuk cuticle pusher dan lain-lain harganya tetap sama ya, 50.000. Cuman justru yang bertambah itu di base coat, color, sama top coat. Itu 160.000 modalku untuk satu orang. Jadi nggak bisa dijual 150.000 juga gitu. Apalagi sekarang new normal kan, orang kemarin abis PSBB pada susah, butuh duit. Sekarang kita mikirin perut dulu baru kuku. Asal bisa sehat tadi udah syukur banget. Jadi kita tuh harus mikirin juga harga yang perlu kita jual tuh berapa. Dan aku awal-awal hitung ini tuh, awal-awal aku jantungan ya. Pantas loh teman-temanku itu harganya tuh juga jauh-jauh di atasku dan pada suruh aku naik harga. Katanya aku kemurahan karena mereka udah tahu produkku gitu. Senior-senior juga kan pada mahal-mahal. Seperti tadi aku bilang, guru manikurku aja 450.000 sekali gel manicure aja. Meskipun modal dia memang lebih dari 160.000. Karena base coatnya aja harganya tuh jutaan. Jadi wajar kalau dia mahal. Modalnya tuh juga tinggi. Jadi kita nggak bisa lihat cuman harga jualnya doang, kenapa pasaran masih sekian tapi dia jualnya mahal. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga mereka yang jual mahal karena senioritas, plus mungkin mereka juga sudah hitung ini semua, mereka juga punya keluarga, butuh biaya hidup gitu. Jadi mereka mungkin pendapatan utama mereka memang dari nil, makanya harga mereka juga mahal. Tapi juga emang dari jam terbang sih, pekerjaan mereka tuh juga udah rapih, udah bagus banget, mereka udah senior lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang salah hitung, terus buat kalian masih ngotot mau jual murah, ya gak balik modal sister. Semoga ini juga ditonton sama klien-klien ya, buat yang sering bilang kayak 150.000 mahal banget cuma polosan doang, di tempat sebelah aja 100.000. Coba tanya deh mereka pakai produk apa gitu, atau mungkin mereka salah hitung modal gitu. Kalau mereka memang salah hitung modal, produknya sama dengan aku dan ternyata mereka jualnya lebih murah, manfaatilah, nggak apa-apa, aku nggak masalah. Manfaatilah daripada aku yang dipaksa turun harga dan aku malah rugi, karena aku juga butuh makan ya kan.
Nah, jadinya di sini tuh jadi pelajaran hidup banget lah kalau misalnya ngitung-ngitung kayak gini, jadi baru tahu ternyata pantes salon-salon tuh pada mahal-mahal, apalagi kalau misalnya pakai pegawai, kalian nggak bisa jual murah-murah banget, kalian harus gaji mereka, plus mereka juga butuh bonus gitu, karena kalian nggak bisa gaji mereka sama dengan kayak pembantu rumahan, ada yang lari diambil orang gitu. Jadi kalau misalnya ada klien yang bilang mahal, itu dicek aja dulu. Punya misalnya ada klien kalian, maksud aku klien kalian datang ke kalian bilang punya kalian mahal, tapi dia bukan ngebandingin dengan orang lain, dia cuma ngeliat angkanya doang. Atau mungkin mereka juga bilang kayak nggak worth it hasil kamu dengan harga segini, kamu cek aja dulu tampilan pekerjaan kamu apa udah rapi, untuk menampilkan kalau selain produknya harganya segitu, itu pantas gak hasil kalian dihargai segitu. Karena bisa aja nih orang pakai produk yang murah yang modalnya cuman, ternyata modal totalnya cuma 50.000 kali aja ada, kalau misalnya modalnya cuma 50.000 gitu, dan ternyata hasil dia pun kayak popcode gitu, contohnya misalnya aja, ya dia mau jual sampai 500.000 juga suka-suka dia. Tapi kalau misalnya modal kalian kayak aku tadi 100.000 modalnya, tapi kalian jualnya 150.000, dan kalian jualnya 150.000, ternyata hasil kalian tuh gak kalah sama yang cuman sekedar coret-coret berantakan doang gitu. Itu juga harus diperhatiin gitu. Tapi boleh juga kalau kalian memang mau pakai produk yang lebih murah, hasil yang penting hasilnya bagus. Sebenarnya harga sih tergantung kalian masing-masing ya, tujuan kalian memang apa, seperti tadi aku bilang mau promosi atau apa gitu. Tapi bahaya banget kalau sampai salah hitung. Makanya kan Kenneth Arts juga pernah bilang, Cimono pernah bilang gini, dia bilang biarin aja sama orang yang suka banting-banting harga, mereka kan nggak tahu modal mereka berapa, nanti juga hilang sendiri. Karena itu mereka mau naikin harga tuh susah kalau misalnya mereka begitu tahu nih apa modal mereka tinggi, tapi mereka jualnya dengan harga yang murah, mereka nggak balik modal, sedangkan klien mereka tuh belum padet. Kalian mau mereka atau kalian mau naikin harga tiba-tiba, itu jantungan orang gitu. Oh ya, aku juga mau review sedikit tentang kutek gel yang bahan dasarnya murahan. Aku bakal tunjukin kasih kalian. Maksud aku tuh kutek gel seperti apa sih yang bahan dasarnya murahan, ataupun kutek gel yang memang nggak boleh dipakai untuk ke kuku. Jadi kutek gel murahan itu ada dua macam ya guys, yang abal-abal dan yang beneran murah. Sama yang murahan tapi ada juga yang dijualnya mahal. Aku kasih review singkat aja. Kutek gel abal-abal itu terbuat dari resin art yang bukan cosmetic grade, berbahaya untuk tubuh kita, nggak boleh kena kulit, karena bahan dasarnya itu memang diperuntukkan untuk membuat aksesoris atau perabot. Kalau kalian tahu meja resin, apa kayak biasa lebih banyak di meja sih, atau yang miniatur biasa di orang mau jual apartemen, kalian tahu nggak sih ada airnya, itu resin, bahannya sama, mirip dengan kutek gel kita, tapi kutek gel kita itu memang cosmetic grade, dan itu biasa baunya tuh menyengat, dari belum buka botolnya aja tuh udah kecium. Banyak kan yang jual itu suka di pot-pot putih gitu loh, yang di Shopee gitu, yang kayak satu paket misalnya 12 atau 24, tapi harganya tuh murah banget, kayak 12 harganya tuh juga kayak cuma 20.000 gitu. Itu jangan sampai kalian pakai itu ke klien ya. Dulu aku pernah pakai itu, tapi syukurnya baru ke tangan sendiri dan ke kuku palsu doang. Mulai ke modal itu aku sudah mulai pakai kutek gel botol, makanya dulu aku sempet pre-love itu kutek gel. Dan nggak tahu sih yang beli pre-love aku itu pakai ke klien atau enggak, cuman mudah-mudahan enggak ya, semoga emang itu cuma untuk latihan aja. Lalu yang kedua, kutek gel bahan baku murah, dimana kutek gel tersebut ada ingredients, aku lupa namanya apa, tapi dia itu bahan dasarnya tuh bening gitu. Biasanya ada di kandungan itu sama dengan yang ada di kutek gel kutek biasa. Kebanyakan kayak di base coat sama top coat tuh paling kelihatan. Gak berbahaya memang untuk tubuh, tapi gampang rusak di botol, dan ini sayang banget buat bisnis kalian. Karena kalau kalian mau tahu, sebenarnya kutek gel itu nggak bisa expired. Kayak per gel ini, selama kalian penyimpanannya bener, nggak di bawah lampu cahaya matahari, nggak di bawah lampu LED kalian, pokoknya lampu biasa, eh, nggak deket lampu UV juga, ruangan sudah adem, tapi isinya tuh bakalan awet gitu. Dan kalau misalnya meskipun penyimpanan kalian udah bener dengan kutek gel yang bahannya murah tadi aku bilang, itu dia bakalan tetap makin kental, dan kadang-kadang suka ada pasir-pasir gitu
di bagian mulut botol atau di dalam gelnya juga kayak pasir-pasir, itu kalau lama kalian nggak pakai dia mengental dan mengeras di dalam botol. Aku punya contohnya juga. Di sini aku bakal tutup ya brandnya, jadi kalian nggak bisa lihat karena aku nggak mau ngejelekin brand. Kalian bisa lihat di situ ada putih-putih dan isinya tuh berinjil-berinjil gini, kalian lihat gak? Jadi aku nggak mau kasih lihat botolnya, maaf. Tuh, ini kalau dioles tuh kayak ada pasir-pasirnya gitu. Aku coba oles ya. Aku oles kesini nih. Dia tuh memang sebenarnya bagus awalnya, tapi entah kenapa tuh jadi kayak berinjil-berinjil gitu, dan akhirnya tuh hasil nail gitu tuh jelek banget. Dan dia makin hari makin mengental. Jadi ini aku simpannya tuh selalu di bawah laci ini loh guys. Sebentar, aku nggak mau kasih lihat brandnya. Ya aku selalu simpan di bawah laci ini. Jadi ini tuh adem karena AC di atas itu. Dan lampu juga aku jarang hidupin kan. Ini lampu kalau aku lagi duduk di sini aja. Ini sebenarnya sudah tempatnya tuh sudah adem banget, tapi isinya tuh tetap kayak mengental gak jelas gitu. Dan maksud aku tuh mengental tuh kayak dia teksturnya hampir kayak builder gel. Kalian lihat gak tuh? Kental banget, gak bisa netes gitu maksud aku. Dan ini sayang banget karena dia nggak bisa tahan lama. Ini aja tuh belum setahun loh guys, tapi dia udah kayak gitu. Dan aku takutnya kayak dia rusak dan aku harus buru-buru habisin. Mungkin aku pakai ini ke kuku palsu sih untuk praktek ya, untuk sekarang ini. Karena kalau misalnya aku pakai ke klien pasti hancur banget. Dan kalau bisa jangan, karena itu juga susah banget nanti ngemulusinnya di atas kuku klien. Kalau misalnya kayak Yumi, Nico, justru top coat base coatnya tuh oke gitu. Dia nggak bakalan jadi yang kayak gitu. Dan kalian bisa pakai tahan lama banget. Kayak ini misalnya, kalian tahu dong, kain gel ini tuh udah lama banget yang non hit. Yang non hit. Justru yang non hit itu yang terbaru. Maksud aku yang ini. Ini yang hit punya ini panas banget. Ini aku belinya tuh udah dari awal. Ini jadi aku belinya pas di bazar. Berarti 2 tahun lalu. Ini aku jarang banget pakai karena kan jarang yang request kutek gel Jepang ya. Ini kalian lihat masih bisa netes tuh, karena ini lumayan kental dan dia sama sekali nggak ada berinjil gitu guys, karena ini bagus gitu. Dan ini bakal tahan sampai gua mampus kali, sampai kapanpun gitu, sampai entar salonku udah 10 cabang mungkin, amin, mungkin itu masih awet kalau misalnya nggak habis-habis guys. Jadi penyimpanan juga sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian mau gampang deh, misalnya kalian cuma coba beli kutek gel Cina gitu. Kalau di kutek warna beda ya. Aku mau kasih tahu di sini. Di kutek warna, kalau kutek bening kayak base coat sama top coat seperti tadi aku bilang, itu gampang kelihatan dia kayak putih-putih. Tapi kalau di kutek warna dia gak begitu kelihatan karena kebetulan dia punya kandungannya ini tuh mungkin lebih sedikit. Tapi kelihatannya gampang banget. Kalian bisa coba ngolesin kutek gel di atas palet kayak gini. Jadi seperti yang kalian tahu tadi, kalau misalkan udah lihat di atas palet ini tuh memang sudah ada warna pink ini loh guys. Jadi ini sengaja aku olesin kemarin. Ini sama ini warna putih. Putih ini itu yang tadi Rosalind nomor 02. Bukannya jelek ya, aku disclaimer sekali lagi, ini produk bukannya jelek, tapi jadinya kalian boros karena dia bisa rusak seiring waktu. Kalian simpen berapa tahun, meskipun sudah di ruangan yang tertutup, gak deket cahaya matahari, tapi dia bisa rusak di dalam botol. Dan itu sayang banget karena secara gak langsung produk ini jadi kayak expired sendiri gitu. Jadi tipsnya adalah kalian coba beli 1 botol, kalian oles ke atas palet seperti ini, diamin aja 1 hari, tapi jangan di bawah lampu. Kalian diamin aja, maksudnya di dalam laci kayak tadi aku masukin itu. Kalian taruh di dalam laci, terus kalian besoknya kalian pegang. Ini kutek gel Nico. Ini aku udah oles dari kemarin. Nih kalian lihat. Dia masih cair. Kayak kutek gelnya baru keluar dari botol. Tuh. Sedangkan yang ini kena. Sedangkan yang Rosalind tadi itu udah paten, guys. Tuh. Kayak kering, tapi tuh bukan cure. Semoga kalian ngerti maksud aku. Jadi kayak airnya tuh kayak nguap gitu loh.
Jadi pas kalian pegang tuh dia lengket-lengket, tetap pindah ke tangan, tapi tuh kayak nggak bisa dipakai ke kuku juga, tapi nggak basah juga gitu, nggak bisa dipakai, kering gitu. Itu karena kandungannya itu yang aku bilang kayak ada mengandung kandungan yang sama dengan kutek biasa. Dan itu sebenarnya nggak jelek, nggak berbahaya juga untuk kuku karena memang cosmetic grade. Tapi sayang aja jadinya kalian boros gitu guys. Semoga ini bermanfaat buat kalian, karena ini pun aku baru tahu setelah aku 1 tahun di dunia nailis. Aku baru tahu tentang itu semua karena aku sempet konsul sama nailis dari Jepang juga, nanya-nanya tentang produk dan sharing-sharing juga. Jadi aku baru tahu gitu. Dan guru-guruku juga pada baik-baik banget. Coach-coachku aku sering tanya tentang produk dan mereka baik-baik banget pada jawabin kayak pengalaman-pengalamanku gitu. Uh, dan yang tadi aku bilang, tadi kan aku contohnya ke produk gel yang Rosalind ini yang memang murah dan aku belinya tuh di Tokopedia. Sedangkan ada produk kutek gel yang di Shopee itu yang dari Cina yang harganya cuma 15.000 gitu-gitu. Nah itu tuh rata-rata juga seperti yang aku bilang tadi, dia bakal bisa ngering dan bisa rusak. Tapi ada juga guys yang harganya 200.000 dan ternyata dia juga punya sifat yang sama. Nah itu kalian mesti cek, itu mesti cek. Jadi sebelum kalian beli banyak warna, mending kalian beli satu warna aja supaya kalian nggak boros, karena daripada dia rusak di dalam botol sayang banget gitu. Dan aku juga punya tips, kebetulan banyak juga yang nanya sama aku di chat, itu base coat sama top coat kalau misalnya dioles ke atas kuku itu kayak bolong-bolong, itu jelek, murahan, atau dapat base yang jelek atau gimana? Itu ada 2 penyebab. Kemungkinan di atas kuku kalian ada lapisan sticky layer yang berminyak. Jadi beberapa kutek gel itu sticky layernya itu kayak minyak-minyak, itu juga bisa mempengaruhi. Kedua, mungkin kutek gel kalian sudah lama didiamin di dalam rak, nggak kalian kocok. Jadi itu mesti kalian kocok dulu setiap kalian pakai. Kocok dulu 1 menit, diputer-puter kayak gini. Jadi kayak gini kan, hadapin bawah kayak gini. Atau kalian juga bisa di roll 1 menit. Nanti dia bakal kecampur. Tapi aku lebih suka kayak gini sih, karena kalau kayak gini tuh kayak suka slip di kayak jatuh dari tangan gitu, takutnya pecah. Jadi aku lebih suka kayak gini, lebih yakin juga sih. Dan nanti dia bakalan gak ada bubble juga karena diputernya kayak gini ya, bukan kayak gini. Kok kayak gini bisa bubble karena kan di dalam ada udara gitu, jadi bisa kekocok. Jadi muternya kayak gini aja ke kanan, jadi kayak gimana ya, kayak beginilah pokoknya, diputar di tempat gitu. Dan itu bakal kecampur semua loh. Dia punya kandungan yang berbeda-beda, meskipun warnanya sama-sama bening, tapi itu juga harus dikocok sama kayak kutek di dalam pot. Nah itu untuk mencegah supaya nggak ada bintik-bintik di atas kuku gitu. Jadi ini tips dan sedikit informasi dari aku. Dan sepertinya sudah cukup ya yang mau aku sampaikan di video ini. Kalau misalnya ada kalian kurang ngerti atau kecepatan, mau tanya-tanya boleh komen langsung atau DM juga boleh. Nanti untuk pertanyaan yang paling banyak ditanyain atau yang pertanyaan yang menurut aku bagus, aku bakal share langsung di story untuk pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku bakal bagus untuk diketahui banyak orang gitu. Dan ini semoga aku ngomongnya gak bikin kalian bingung ya, karena aku udah pakai teks gitu. Semoga video ini juga berguna buat di-share ke teman-teman nailis juga boleh. Kalau mau dicatat juga boleh. Kalian mau share juga boleh, seperti tadi aku juga sudah bilang. Kalau kalian mau nonton ulang ke bagian yang tertentu, part-part tertentu, aku juga sudah masukin di caption untuk pembahasannya. Jadi kalian bisa nonton ulang, bisa langsung ke menit detik berapa aja yang masuk ke topik tersebut. Lalu kalau ada request untuk video selanjutnya boleh langsung DM buat aku pertimbangkan juga. Kalau memang videonya mau aku bikin, bisa tutorial juga, bisa review, bisa tentang apapun lah kalian, tentang kuku boleh kalian tanyain, boleh kalian request, mana tahu aku bakal consider untuk bikin videonya. Dan semoga video-videoku bisa menginspirasi kalian dan bermanfaat buat kalian ya. Thank you yang udah nonton. Bye bye. See you on next video.